Nah, tadi itu adalah materi yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana melengkapi sebuah peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Penggunaan kalimat efektif sudah kita pelajari pada tema kedua, subtema kedua. Ciri-ciri kalimat efektif itu adalah, yang pertama adalah dia mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti apa subjek, predikat, objek, dan keterangan sudah kita bahas pada tema kedua, subtema kedua. Silakan anak-anak melihat dan menonton kembali video pembelajaran di subtema yang kedua, di tema ini. Kalimat efektif. Ciri yang kedua adalah kalimat efektif itu menggunakan kata baku. Dan penggunaan kalimat efektif ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif itu ditulis harus berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kalian harus memperhatikan bahwa penggunaan kata-kata baku. Jadi kalimat efektif itu harus menggunakan kata-kata baku. Seperti apa kata-kata baku itu? Seperti apa kata-kata baku itu? Jadi sekali lagi kalimat efektif harus ditulis dengan menggunakan kata-kata baku. Ya. Kata baku dan kata tidak baku. Kita sering menggunakan kata tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata baku itu seperti apa? Nah, kata baku itu biasanya ditulis, semua informasi itu biasanya yang kita bicarakan atau kita sampaikan itu ditulis dengan menggunakan kata-kata baku. Sesuatu yang resmi itu menggunakan kata-kata baku, sedangkan yang tidak resmi menggunakan kata-kata tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang ditulis, disusun sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku adalah kata yang ada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat contoh penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Otentik dan otentik. Ayo pilih, yang mana? Otentik atau autentik yang termasuk kata baku? Ya, yang benar adalah ya, jadi yang benar adalah autentik. Autentik adalah kata baku, sedangkan autentik itu termasuk kata tidak baku. Coba kita lihat yang kedua. Nah, ada jadwal dengan jadwal. Yang mana yang termasuk kata baku? Jadwal atau jadwal? Merah atau kuning? Ya, yang benar adalah jadwal. Jadwal itu termasuk kata baku, sedangkan jadwal yang warna merah termasuk kata tidak baku. Coba kita lagi yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah kata modern. Nah, kata modern ditulis dengan kata seperti warna kuning atau seperti warna merah. Yang mana termasuk kata baku? Ya, yang benar adalah warna kuning. Warna kuning itu penulisannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau anak-anak mencari kata modern dalam Kamus Bahasa Indonesia harus memasukkan kata MODERN. Sedangkan modern seperti penulisan warna merah tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita coba yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saksama atau seksama. Yang mana yang termasuk penulisan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Yang benar adalah saksama. Siapa yang benar? Kata saksama termasuk kata baku, sedangkan seksama itu termasuk kata tidak baku. Yang ada dalam kamus itu saksama, bukan seksama. Oke, selanjutnya adalah praktek atau praktik yang paling benar. Di penulisan
yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu praktek atau praktik. Yang benar adalah praktik. Yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah praktik, bukan praktek. Coba kita lihat lagi. Nah, penulisan merek. Yang mana yang benar? Warna kuning atau warna merah yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia yang kita kenal dengan sebutan kata baku itu. Coba dipilih. Yang benar adalah merek, bukan seperti yang warna kuning. Jadi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah seperti yang warna merah. Baiklah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan kata baku dan kata tidak baku ini. Pilih yang mana termasuk kata baku. Aktivitas atau penulisan kata aktivitas yang mana yang paling benar? Penulisan kata amfibi yang mana yang termasuk kata baku? Besok atau esok yang termasuk kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Cabai atau cabe, jadwal atau jadwal sudah tadi. Komoditas atau komoditi, teknologi atau teknologi, negeri atau negeri. Masih banyak penggunaan kata-kata tidak baku yang kita anggap sebagai kata baku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus sadar bahwa itu adalah kata tidak baku. Artinya bukan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tetapi bukan kata yang salah. Kata baku biasanya digunakan untuk sesuatu yang resmi, formal. Nah, kata-kata baku itu misalnya apotek, apotik, dan seterusnya. Nah, semua makhluk hidup di sekitar kita, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, itu punya manfaatnya, selalu beradaptasi. Adaptasi sudah kita bahas, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan adaptasi sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Silakan ditonton kalau yang belum. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan, khususnya tumbuhan dan hewan, itu biasanya bermanfaat bagi manusia. Misalnya adalah lidah buaya seperti pada gambar. Lidah buaya itu memiliki habitat bisa di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Lalu manfaatnya untuk apa? Lidah buaya biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menyembuhkan luka bakar, untuk bahan kecantikan, dan sebagainya. Dan masih banyak pemanfaatan lidah buaya ini. Kita coba yang lainnya, itu adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini banyak hidup di pantai-pantai yang ada di Sumbawa khususnya. Pantai Ailoan dan beberapa pantai di sekitarnya itu banyak ditumbuhi oleh tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau yang tumbuh di pinggir pantai itu memiliki akar tunjang. Kita lihat akar-akarnya itu termasuk akar tunjang. Fungsinya adalah menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Di samping itu, tumbuhan bakau pun biasanya akarnya dipakai oleh hewan-hewan kecil untuk berkembang biak. Jadi untuk menghidupkan atau untuk bertelur biasanya ada di akar-akar tanaman bakau. Jadi terlindung dari pemangsa. Kita coba yang hewan. Hewan juga bisa bermanfaat bagi manusia dan juga bermanfaat bagi lingkungan. Bahkan cacing sekalipun. Cacing itu kotorannya itu membuat tanah menjadi subur. Jadi kalau ada tanah yang ada cacingnya, itu adalah tanda bahwa tanah itu subur. Gerakan cacing bergerak di dalam tanah itu menyebabkan tanah itu berpori, berlubang-lubang. Karena tanah itu berlubang-lubang, maka tanah itu menyebabkan udara bisa bebas keluar masuk. Sehingga ketika udara bisa keluar masuk, maka air
Nah, nutrisi untuk tanaman pun dapat masuk ke dalam tanah dengan mudah karena ada pori-pori yang buat kerja. Sehingga tanah menjadi cacing punya manfaat. Kita coba yang berikutnya itu adalah hewan domba. Domba itu memiliki ciri khusus. Biasanya rambutnya tebal. Fungsinya itu untuk menghangatkan tubuh saat lingkungan sekitarnya itu sangat dingin. Itu contoh adaptasi yang dimiliki oleh domba. Nah, bulu yang tebal itu biasanya dimanfaatkan manusia sebagai bahan untuk pembuatan wol. Dan wol itu digunakan untuk pembuatan jaket, sweater, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat domba ini punya manfaat yang sangat besar bagi manusia. Nah, selanjutnya kita lihat tumbuhan. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Ini adalah contoh tumbuhan. Bukan apa ya? Itu adalah contoh tumbuhan bunga Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia arnoldi ini memiliki mahkota yang berwarna merah cerah sehingga mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai, sehingga dikenal juga dengan sebutan bunga bangkai. Tujuannya adalah untuk mengundang hewan untuk membantu proses penyerbukannya. Hewan yang serangga yang datang untuk membantu penyerbukan itu pasti adalah lalat. Lalat adalah serangga yang membantu penyerbukan pada bunga Rafflesia arnoldi ini atau bunga bangkai atau Padma raksasa. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekarnya bunga Rafflesia ini 5-7 hari. Tetapi bunga Rafflesia ini termasuk bunga langka. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat di sekitarnya sangat diperlukan agar tumbuhan ini tetap lestari, tidak musnah atau hilang. Kita lihat tumbuhan yang lainnya. Cendana. Nah, cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma yang khas. Jadi dia mengeluarkan aroma yang sangat wangi sekali. Karena aromanya yang wangi dan khas ini, maka cendana biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tapi cendana termasuk tumbuhan langka. Kalian tahu tidak, kenapa cendana bisa menjadi tumbuhan langka? Silakan coba kalian cari ya, kenapa cendana termasuk tumbuhan langka. Baca buku referensinya termasuk buku penanya. Nah, karena dia langka, maka pemerintah dan masyarakat setempat harus berupaya menjaga dan melestarikannya agar cendana ini tidak musnah. Berikutnya kita coba ke hewan. Kita lihat hewan. Nah, hewan juga perlu dilestarikan. Misalnya adalah pada orang hutan. Saat ini kelangsungan hidup orang hutan ini sangat kenapa? Karena orang hutan itu semakin lama populasinya semakin sedikit. Maka pemerintah berupaya untuk melestarikan orang hutan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan bekerja sama dengan WWF Indonesia dengan pemerintah untuk mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Karena habitat orang hutan itu adalah hutan, dan hutan sendiri sudah dimanfaatkan oleh manusia, sudah beralih fungsi sebagai perkebunan, tempat tinggal, sehingga wilayah hutan semakin hari semakin sempit, sehingga tempat tinggal orang hutan itu juga semakin berkurang atau hilang. Lalu sebagian besar orang hutan, yang kedua adalah sebagian besar orang hutan yang selamat kemudian dilindungi di tempat penangkaran.
Kita coba yang hewan yang berikutnya adalah gajah. Gajah Sumatera ini adalah ciri khas hewan endemik di Indonesia. Dia termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Kenapa dia semakin lama semakin sedikit? Karena banyak nih. Orang berusaha memburu gajah untuk diambil gadingnya. Ya, perburuan itu menyebabkan jumlah populasi gajah semakin berkurang. Ditambah lagi habitat atau tempat tinggalnya yang semakin lama semakin tidak ada, semakin sedikit. Sudah diganti untuk daerah perkebunan dan tempat tinggal atau pemukiman. Itu adalah langkah-langkah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian langkah yang harus dilakukan adalah mencegah dari kepunahan hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu. Khususnya gajah Sumatera ini adalah pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Konservasi itu artinya gajah itu dipelihara, pada saat dia sudah siap dia dilepaskan. Jadi konservasi itu bersifat sementara. Tapi bedanya dengan kebun binatang, itu hewan yang ada di kebun binatang tidak dilepas lagi ke hutan, tetapi konservasi dipelihara sementara, dikembangbiakan. Kalau dia sudah berkembang biak, melahirkan punya anak, baru dia dilepaskan. Bedanya konservasi dengan kebun binatang. Oke. Kemudian kita lihat. Materi ini kita akan belajar tentang pola lantai gerak tari merak. Pola lantai sudah kita pelajari, jenis-jenis pola lantai juga kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih pola lantai yang ada pada tari merak. Ya, tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Ya, gerakan dari tari merak itu seperti gerakan burung merak. Jadi kegiatan burung merak yang dibuat gerakan burung merak yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia berupaya menirukan gerakan burung merak. Nah, beberapa pola gerakan pada tari merak ada beberapa, ada 4 pola lantai tari merak. Yang pertama coba kita lihat. Gerakan pertama adalah pola lantai horizontal. Penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Jadi gerakan pola lantai pertama adalah horizontal. Sekarang gerakan yang kedua adalah pola lantai garis lurus atau diagonal. Jadi pertama horizontal, yang kedua adalah diagonal saling berhadapan. Yang ketiga adalah sama, diagonal tetapi berlawanan arah. Dan yang keempat adalah tiga. Ada 4 pola lantai digunakan pada tari merak. Nah, sekarang itu saja materi yang kita pelajari dalam segi pembelajaran. Sedangkan tema muatan pembelajaran yang lain akan ada pada pembelajaran yang pembelajaran kita berharap tetap menjaga kesehatannya, pakai masker ketika keluar, tapi akan lebih baik lagi jika tetap berada di rumah saja. Selamat belajar, tetap semangat dalam belajar, salam sehat selalu, dan salam DJPN.